Oke, selamat datang kembali teman-teman. Dengan saya Bagi di sini. Di sini saya akan mendemonstrasikan ya untuk konfigurasi awal ya, untuk mikrotik ya. Jadi di sini nanti kita akan lakukan konfigurasi untuk jaringan ini. Kita asumsikan bahwa router satu ini nanti akan sebagai menjadi gateway-nya. Dia akan mendapatkan internet dari NAT ini ya. NAT ini kita simulasikan nanti sebagai ISP-nya. Nah, nanti kita akan konfigurasi di R1 ini supaya R2 dan R3 ini nanti akan mendapatkan akses ke internet ya. Jadi kayak gitu. Dan kita juga akan membahas juga nanti untuk konfigurasi-konfigurasi awal apa saja sih yang kita lakukan ketika kita misalkan baru pertama kali mengakses mikrotik ya. Jadi kayak gitu. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah melakukan koneksi ke R1 ya, di R1 sini dengan menggunakan Winbox ya. Jadi yang pertama kali yang harus kita set ya, yang pertama kali kalau kita set ketika kita baru eh, melakukan koneksi ke mikrotik itu yang pertama pastikan kita sudah mengeset identity-nya ya untuk memudahkan. Jadi di sini saya sudah set ya, namanya adalah R1 ya. Jadi ya terserah teman-teman mau kasih nama apa saja. Ini untuk identity untuk routernya ya supaya kita bisa mudah ketika melihat nanti. Soalnya sudah ada identity-nya ya. Ini kayak gitu. Nah, kalau udah di set identity-nya ya, jangan lupa kemudian kita harus set juga untuk usernya ya. Jadi di sini ada user, sistem users ya. Ya, di sini. Jadi teman-teman harus pastikan ya, di sini nanti teman-teman sudah ganti usersnya atau minimal udah ganti passwordnya lah gitu ya. Jadi untuk melakukan penambahan user atau menggantikan user itu ya sama saja, nanti bisa di ini dihapus kemudian ditambahkan atau langsung tambahkan nanti ini disable. Caranya menambahkan user itu kayak gini ya. Jadi kita plus dulu di sini ya. Klik tambah plus. Kemudian nama usernya, misalkan di sini namanya adalah Bagi ya. Misalkan dia ini misalkan punya akses full gitu ya. Jadi dia bisa melihat, dia juga bisa modifikasi. Kemudian di sini kita bisa set untuk passwordnya ya. Misalkan misalkan di sini kayak gini ya. Misalkan ini harus kita confirm lagi. Oke, kemudian kita apply gitu ya. Dan kita bisa oke. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman juga bisa untuk ngeset ya untuk allowed address. Jadi maksud dari allowed address ini adalah nanti jika ada orang yang mau nge-remote gitu ya menggunakan user Bagi ini misalkan, tapi address-nya itu tidak ada di allowed address ini, maka dia nggak bisa connect gitu ya. Jadi nanti kalau kita spesifikasikan di sini untuk alamatnya, hanya alamat itu saja yang bisa connect menggunakan user Bagi ini. Itu maksudnya ya. Jadi kayak gitu. Oke, kemudian setelah kita ganti ya usernya, nanti ya teman-teman bisa untuk disable ini, kemudian hanya pakai yang ini. Misalkan kayak gini. Misalkan saya disable aja yang user adminnya gitu ya. Kemudian kita login ulang saja, kita exit dan kita login ya. Jadi di sini tinggal kita ganti gitu ya. Kemudian kita connect. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang pertama kita langsung saja ke konfigurasinya ya. Jadi di sini kan dia connect-nya ini dari Ether 1 ya. Dari Ether 1 dia connect ke internet. Nah, yang pertama sebenarnya ya, ini sebenarnya sangat basic sekali ya. Kalau ISP itu biasanya dia pakai PPOE, tapi kita nggak pakai PPOE untuk saat ini ya. Jadi kita ibaratkan ini langsung saja dikasih IP ya dari DHCP-nya. Jadi di sini ya, kita tinggal masuk ke menu IP address dulu ya, kita cek. Nah, di sini kan udah nih, udah ada pengalamatannya. Kita asumsikan bahwa dia belum ada ya. Jadi kita hapus saja dulu ya. Sini IP di DHCP client. Ya, IP addresses. Ya, ini DHCP clientnya masih aktif ya. Oke, dia otomatis kayaknya.
Oke, jadi jika teman-teman nggak dapat IP misalkan ya, jika teman-teman nggak dapat IP misalkan dari, interface-nya, ya kita tinggal tambahkan saja di DHCP client ya. Jadi DHCP itu adalah, satu fitur ya yang memungkinkan kita untuk mendapatkan IP dari DHCP server gitu ya. Jadi nanti dia akan membagikan IP dalam sebuah IP pool ya. Jadi nanti jadi nanti itu tempat kita connect. Ini kok disconnect, kita coba connect ulang. Oke. Oke, saya lupa kalau dia connect-nya pakai IP dan tadi kita hapus ya IP-nya ya. Jadi kita langsung saja kalau gitu pakai CLI. CLI aja di sini. Oke, di sini tadi adalah ini dan ini. Oke, oke ya. Kita cek dulu IP DHCP client, kita print. Oke. Oke, kita coba hapus saja dulu ya. DHCP client, remove untuk no IP DHCP client, kita print. Oke, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama adalah aduh, jadi yang pertama adalah saya perbesar dulu ya. Ya kita langsung saja lah ya. Oke, jadi yang pertama adalah di sini kita lakukan konfigurasi DHCP client ya. Jadi di sini kita langsung saja ya, di sini di IP DHCP client. Kemudian kita set gitu ya. Kemudian udah kita add ya. Kita add di sini. Yang pertama adalah disablednya no ya. Kemudian di interface-nya itu adalah di ether 1 kan. Nah, karena dia connect ke NAT itu kan di ether 1 ya. Jadi kita pakai ether 1. Kemudian di sini kita set juga ya, kita tinggal set di sini use peer DNS untuk dapat menggunakan DNS langsung ya dari gateway-nya, kita pakai yes saja. Kemudian juga kita use peer NTP juga kita yeskan saja ya. Kemudian ya kita add default root ya. Nah, untuk memudahkan saja ya kita add default root supaya kita tidak capek-capek nanti untuk ngeset untuk routingnya ya, routing defaultnya untuk ke ISP-nya. Kita set aja saja. Kemudian kita cek di sini ya IP DHCP client, kemudian kita print. Nah, ini udah bound ya. Statusnya bound, artinya dia sudah dapat IP. IP-nya ada 192.168.122.85. Coba remote lagi. Di sini pakai Winbox. Oke. Jadi kayak gitu ya. Untuk membuktikan apakah dia sudah connect ke internet atau enggak, kita coba bisa di sini untuk ping ke Google ya. Ping ke Google. Nah ya, sudah ya. Jadi ini sudah connect ke internet lewat ISP yang dari NAT itu ya. Oke, kemudian kita juga harus mengeset DHCP client ya uh, untuk R2 dan R3 ya. Untuk R2 dan R3. Jadi di sini kita set saja di sini ya. Jadi di sini di IP DHCP server ya. Kemudian kita set pakai DHCP setup saja biar cepat ya. DHCP setup ini untuk di Ether 2. Ether 2 itu di router 2 ya. Betul kan? Ya, Ether 2 itu di router 2, Ether 3 itu di router 3. Oke, Ether 2. Kemudian address space-nya itu 192.168 2 ya, 2.0/24 ya.
Oke, kemudian kita next, kemudian gateway-nya 2.1 ini alamat gateway, alamat dari R1 ini dari port Ether 2 gitu ya. Kemudian di HCP relay kita nggak pakai relay ya, nggak usah pakai relay. Kemudian ini adalah alamat yang diberikan dari 2 sampai 254. Kemudian DNS servernya gitu ya. Ini alamat untuk DNS server yang dikasih sama ISP ya. Jadi kan NAT itu bertindak sebagai ISP. Nah, ini adalah alamat dari ISP, dari NAT-nya itu ya. Yang ini maksudnya. Ya, alamat yang ini. Dia akan bertindak sebagai gateway pusatnya ya. Nah, dia itu IP dan DNS-nya itu di setnya itu sebagai IP-nya dia gitu ya. Dan ini next, kemudian list time ini adalah waktu sewa sampai dia mendapatkan IP lagi. Ya, kita set default aja. Oke, gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi setup ya untuk Ether 3 ya. Untuk Ether 3 ini kita ganti ke 3 aja ya, 3/24 gateway-nya adalah 3.1 ya. Kemudian kita nggak pakai relay. Oke, next. Oke, DNS-nya juga list time-nya oke. Oke, tapi kenapa dia merah? Kemungkinan besar karena IP address-nya kita belum set. Nah, betul kan? Jadi di sini IP address-nya kita set dulu ya untuk interface yang terhubung dengan router-router itu, router 2 dan router 3. Jadi di sini 2.1 ya, /24. Ini di router Ether 2 ya. Kita apply, kemudian oke. Kemudian kita set lagi di sini 192.168, kemudian 3.1/24. Ini di Ether 3 ya, kita apply, kemudian kita oke. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kalau kita cek di DHCP server, nah dia sudah tidak merah lagi karena dia udah punya IP ya untuk di interface-nya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita cek dulu ya. Kita cek dulu di router 2 dan router 3. Kita connect saja pakai Roamon. Nah, di sini di router 2 ini masih pakai admin. Coba. Kemudian udah saya close saja ini. Kemudian di router 3 ya. Kita connect saja. Oke. Ya. Oke. Jadi di sini di router 1 udah, kita set di router 2. Oke. Jadi di router 2 kita harus enable kan untuk DHCP kliennya ya. Nah, ini by default sudah di enable ya. Dia sudah dapat IP di sini 192.168.2.254 IP terakhirnya gitu ya. Dia sudah dapat gitu ya. List time-nya itu 30 menit tadi ya. Jadi setelah 30 menit nanti akan minta lagi ya IP lagi. Oke ya, jadi kayak gitu. Nanti kalau dia belum ada kayak gini ya tinggal plus saja nanti di sini ya, sama seperti sebelumnya itu. Kita plus, kemudian kita centang peer DNS sama peer NTP-nya, defaultnya juga kita tambahkan ya supaya gampang. Oke. Yang router 3 apakah sudah ada juga di DHCP client? Ya, dia juga sudah ya, secara defaultnya sudah. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu coba kita cek aja ya di router 2. Kita cek di router 2. Nah, di sini coba kita ping ke Google. Nah, dia nggak bisa kan? Dia tidak bisa, dia belum bisa ya. Karena ada satu lagi yang belum kita set ya di router 1. Dia belum bisa. Ya, ya. Aduh. Tapi kalau kita coba ping ke gateway, ada gateway-nya T2.1. Nah, sudah bisa ya, jadi udah connect ke gateway. Kemudian di router 3 coba kita set. Coba kita cek maksudnya. Kita cek, coba kita terminal dulu.
Kita ping ke 192.168.3.1. Ya, sudah bisa ya. Oke, jadi kenapa dia belum bisa mengakses internet? Itu karena ya kita belum set firewall ya di router 1 ya. Router 1 itu bertindak sebagai gateway, udah ada default route dan lain sebagainya, tapi belum ada yang namanya firewall gitu ya. Firewall untuk bisa melewatkan paket-paket ke internet gitu ya. Jadi belum ada itu. Kita set. Jadi kita set aja nanti ya. Di sini kita set dulu untuk firewallnya. Jadi untuk cara set firewallnya seperti ini. Jadi close saja dulu ya. Kita kita pergi ke IP, kemudian di firewall ya. Nah, di sini R1 ini kita set firewallnya. Nanti untuk materi lebih lanjut ya untuk firewall nanti insya Allah akan kita jelaskan di materi-materi tersendiri. Jadi di sini kita bikin yang namanya NAT. NAT itu apa sih? NAT itu adalah Network Address Translation. Jadi NAT itu ibaratnya adalah dia akan melakukan translasi terhadap IP kita ketika dia melewati sebuah hop ya, begitunya. Jadi nanti seolah-olah, soalnya kan kalau di versi 4 gitu ya, IP versi 4 kan jumlahnya terbatas ya. Jumlahnya terbatas. Ketika kita misalkan berlangganan internet, mau itu dedicated atau tidak gitu ya. Kemudian kita dapat alamat IP public, itu kan kalau kita mau mengakses internet nggak mungkin kita kasih ke semua perangkat di jaringan kita IP public yang lain gitu ya. Itu akan jelas biayanya sangat tinggi gitu ya. Jadi ada yang namanya fitur NAT. Jadi NAT ini seolah-olah ketika kita mengakses titik yang lain atau ibaratnya di sini adalah jaringan internet, kita seolah-olah akan menggunakan IP satu IP tersebut, satu IP yang dikasih sama ISP tersebut untuk melakukan koneksi ke internet. Jadi seolah-olah semua paketnya itu dikirim dari satu alamat IP. Jadi itu simpelnya seperti itu ya. Jadi di sini kita pakainya change-nya adalah source NAT gitu ya. Kemudian di sini out interface. Nah, out interface di sini interface yang digunakan untuk internet itu ya. Nah, di sini kan Ether 1 untuk di R1 ya. Kemudian actionnya di sini adalah masquerade. Nah ini masquerade. Jadi nanti seolah-olah ya semua paketnya itu di mask, seolah-olah dia eh, berada di satu IP itu. Dia request sama responsnya di satu IP itu. Banyak kayak gitu. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Oke, jadi ini udah ya. Nah, tinggal kita coba cek untuk di router-router yang lain. Di sini router 2. Di sini kita akan coba tes ping google.com. Nah, ini kan sudah dia. Ya, sudah dia connect di sini router 2 sudah connect internet. Kemudian router 3 di sini coba kita ping ke google.com. Oke, sudah connect. Oke, jadi kayak gitu aja ya untuk setting dasar ya, setting dasar secara manual di Mikrotik ya, sampai bisa terhubung ke internet ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.